Halo Tribuners, kembali lagi di On Cam bareng Atri. Pada hari ini kita akan berbincang dengan pesepeda yang baru saja goes sepanjang 400 km. Nah, beliau adalah Bapak Joko yang juga seorang dosen. Beliau kemarin telah menyelesaikan finish lintas diagonal Jawa Tengah. Penasaran seperti apa? Langsung saja kita sapa beliau. Halo Pak, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik-baik, Mbak. Lagi sibuk apa ini Pak? Ya, Mbak. Ya, siang-siang ini tadi istirahat aja, Mbak. Di jalan-jalan keluar rumah. Sekarang sudah di rumah ini. Ya, Sudah beraktivitas seperti biasa. sudah santai-santai. Oke, mungkin Pak Iya, Joko, berjalan normal seperti biasa. iya, mungkin Pak Joko Ya, bisa memperkenalkan diri dulu biar Tribuners juga tahu nih siapa Pak Joko gitu. ya. Ya, Mbak. Ya, saya perkenalkan nama saya Sarjoko Lelono. Hmm. Lengkapnya Dr. Andes Sarjoko Lelono. Kemudian umur saya 60 tahun lebih 8 bulan, hampir 61. Ah, Sehari-hari saya bekerja di tenaga pendidik di Universitas 11 Maret di Fakultas Keolahragaan FKUR UNS. hmm. Itu sehari-hari. Sebagai dosen berarti ya. Kemudian di samping itu, ya pengalaman pribadi saya pernah menjadi relawan, Hmm. pernah ya beberapa pengalaman yang cukup mengasihkan bagi saya. Sudah banyak Gitu, Mbak. pengalaman ini. Ya lumayan untuk kelengkapan hidup di sudah usia sekian. Iya. Oke, gini Pak. Jadi Iya. Oke, ya, gini Pak. Mungkin Pak Joko bisa menjelaskan tentang kegiatan apa sepeda lintas diagonal Jawa Tengah yang kemarin. Kan itu apa ya, untuk menyambut HUT kemerdekaan RI, benar begitu ya? Atau bagaimana? iya, iya, ya, ya. Jadi tema itu tema HUT RI ke-75 itu memang saya ambil untuk menyemangati perjalanan saya. Nah, kenapa saya mengambil tema itu? Dan saya punya pengalaman yang bagi saya cukup unik dan tidak sebanyak orang yang sempat melakukan. Itu diilhami dari tahun 2009, Mbak. Oh, 11 Saya tahun lalu. mengikuti pemecahan rekor dunia selam, pengibaran bendera di bawah laut di Manado tahun 2009. Nah, kemudian itu terjadi lagi di tahun 2019 kemarin. Jadi 10 tahun kemudian ada pemecahan rekor dunia selam lagi di Manado juga. Nah, kemudian saya juga ikut lagi. Nah, yang ketiga, di usia saya yang ke-60, saya lahir bulan Januari kemarin, tahun 60, dan kemarin pas ulang tahun saya yang ke-60 bulan Januari, Iya. seperti pada umumnya orang kan kalau ulang tahun itu makan bersama, bercengkerama dengan keluarga di rumah. Nah, kemarin saya malah enggak, Mbak. Dalam rangka ulang tahun ke-60 itu saya bersepeda dan nyelam di Bali. Jadi saya keliling Pulau Bali selama 5 hari pakai sepeda lipat sendiri. Itu di Januari kemarin. 2020 ini ya berarti ya? Nah, terus ya 2020 ini, 2020 itu pas ulang tahun. Iya. Jadi saya nggak ada di rumah, tapi saya ulang tahun sendirian di tepi pantai, malam nyelam, pagi nyelam, semua saya pakai momentum dalam rangka ulang tahun. Jadi saya lahir jam 7 malam, saya nyelam jam 7 malam. Saya jam 7 malam itu saya di kedalaman air. Di kedalaman berapa? Terus tanggal Ya. gimana, Mbak?
Di kedalaman berapa itu, Ya, Pak? kedalaman sekitar 12 meteran, cuman nggak terlalu dalam sih. 12 meteran karena malam. Iya. Itu saya Dan itu lakukan di sendiri? sendiri. Ya Oh. ada pemandunya ya. Jadi nyelam dan kita nggak boleh sendiri. Jadi ada Oh, pemandunya. begitu. Dengan pemandu berdua aja. Ya. Nah, dari tiga kejadian itu maka mengilhami tahun 2020 ini dalam rangka HUT RI ini. Kalau kemarin-kemarin kan ada hal-hal yang seperti itu. Nah, terus berkaitan dengan COVID-19 ini kan nggak ada upacara secara langsung. Iya, Sehingga keasikan menyambut HUT RI kan terbatas ya. Di kampung juga nggak ada kegiatan dan sebagainya. Nah, dari itulah saya mengambil momentum HUT RI ke-75 ini, saya pakai sebagai tema bersepeda gue saya lintas diagonal Jawa Tengah itu. Ya, dan itu sepanjang itu sebagai 400 alasan kenapa kilometer. saya bersepeda. Ya, 400 totalnya 423 kilometer. Itu dari Banjar Ciamis ya, perbatasan Jawa Barat, finish di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur di kaki Gunung Lawu di Cemoro Sewu. Itu totalnya 423 kilometer. Terus balik lagi ke Solo kan, rumahnya Solo ya. Ya. Dinaikin lagi sepedanya, tambah 51 kilo. Tapi kan hampir 70% turunan glondor ya. Jadi nggak begitu melelahkan. Jadi itu mengapa saya mengambil tema itu dengan bersepeda goes lintas diagonal Jawa Tengah. Dan iya. Itu daerahnya udah berapa daerah Pak yang dilewati? Kalau di total? Kalau dilewati, jadi Jawa Tengah yang saya lewati itu tiga wilayah karesidenan ya. Dulu ada karesidenan. Nah, yang pertama itu masuk daerah karesidenan Banyumas. Setelah Banyumas ke utara masuk wilayah karesidenan Kedu, Magelang. Kemudian ke utara, ke timur masuk karesidenan Surakarta. Jadi melintasi 3 karesidenan di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu nggak salah ada karesidenan 5 karesidenan kalau nggak salah ya. Saya nggak hafal 4 atau 5. Saya mau melewati 3 karesidenan di Jawa Tengah. Maka saya mengambil judul dengan tema lintas diagonal. Jadi karena diagonal dari start itu di perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah itu masuk Kota Majenang, kemudian Purwokerto itu kan bergeser ke utara lewat kemudian Temanggung, Wonosobo, Temanggung, Magelang, terus ke timur ke utara. Jadi melintang. Jadi saya pakai sebagai tema. Dan itu berapa hari, Pak? Lintas diagonal Jawa Tengah. Ya? Dan itu berapa hari? Mulai dari start sampai ke finishnya? Itu saya tempuh 4 hari, 4 hari. Jadi total kilometernya itu kan perkiraan sekitar 400. Ternyata setelah finish 423. Nah, diambil per hari rata-rata 100 km, meskipun ada lebih ada kurangnya. Oke. Itu. Dan saat itu Pak Joko ini menemukan kendala apa aja? Kalau kendala sih pada umumnya yang namanya orang bersepeda itu lelah ya. Tapi lelah itu bagi saya adalah hal yang wajar karena bersepeda. Iya. Kemudian jadi semua tantangan harus diatasi. Nah, kemudian semua harus diperjuangkan. Nah, tentunya dalam hambatan ini, kalau dibilang hambatan, saya tidak menuju hambatan sama sekali. Tetapi namanya tantangan itu ada. Kenapa saya mengatakan tantangan dan tidak ada hambatan? Karena hambatan misalkan cuaca, tidak ada hujan, kemudian
panas itu hal wajar. Saya anggap sebagai tantangan. Jadi bukan hambatan. Panas itu terjadi Malah justru itu ketika yang menarik. lepas ya Malah justru itu ketika yang menarik. Ketika meninggalkan kota Majenang ke arah timur menuju Banyumas itu memang panas sekali. Tapi karena ada hembusan angin, jadi panas itu tidak berarti. Itu ya kalau dibilang hambatan hanya itu. Tapi hambatan secara keseluruhan yang lebih menarik itu tadi berkaitan dengan jalur yang saya pilih. Kenapa saya memilih jalur diagonal? Karena jalur diagonal ini bisa dibilang cukup ekstrim. Ekstrimnya itu dari total 423 itu 67 kilometer totalnya itu tanjakan semua, Mbak. Jadi dari totalnya itu 67 kilometer. Kilometer-kilometernya itu ada di etapa pertama itu ada tanjakannya 10 kilometer dari 125 kilo itu 10 kilometer menanjak dengan asumsi ketinggian 516 di atas permukaan air laut. Kemudian hari kedua menanjak lagi itu ada di Banjarnegara menuju Borobudur. Total perjalanannya hari kedua itu 86 km, tanjakannya 18 km. Nah, tanjakan 18 km ini yang paling berat. Itu tanjakan yang terjadi di selepas Banjarnegara masuk Wonosobo. Nah, Wonosobo ini mulai Wonosobo kan mulai nanjak yang cukup tajam. Ya. Ya, karena itu masuk daerah tanjakan di arah Parahan. Kalau ke kiri itu dari Wonosobo itu ke Dieng, kalau ini kan lurus ya. Di situ ada tanjakan yang setiap pengemudi itu hampir tahu, namanya tanjakan Puncak Kledung Pas. Jadi itu utaranya Wonosobo, itu tanjakannya cukup berat. Tapi pada umumnya jalannya halus, mulus, tapi tanjakannya memang ekstrim. Ini yang menarik. Itu sejauh 18 km, 19 kilo dari 140 km. Dan jadi kan lumayan. Kilonya nanjak terus. Dan tanjakan itu ada di ketinggian 1696 dari permukaan air laut. Kalau hari pertama itu cuma 516, dari 516 kemudian menjadi 1696. Tanjakan hari ketiga itu yang berat lagi, dari Magelang ke Merapi, Selo, tepatnya di Selo. Jadi pertigaan mana namanya, Magelang ke timur sedikit, kemudian ke utara. Itu tanjakannya 18 km dari 86 km. Nah, tanjakannya ini kalau kemarin hari kedua itu cuma 1.600, sekarang menjadi 1.706. 1.706. Dan itu peralatannya apa aja, Pak? Gimana, Pak? Dan itu peralatannya yang dibawa apa aja itu? Kan pastinya peralatan yang dipakai ya, yang saya pakai ya sepeda biasa, sepeda. Nggak ada standar sepeda harus apa gitu? Mungkin kalau jenis sepeda yang saya pergunakan adalah jenis sepeda ya dibilang sepeda touring. Dalam arti sepeda touring, sepeda yang tidak untuk ngebut, tidak untuk banter, tidak untuk off-road. Karena ada mountain bike itu tidak dipergunakan itu, tapi untuk dipergunakan di jalan, di permukaan yang rata, halus, dalam arti bukan off-road,
kemudian dilengkapi dengan beberapa kayak rak ya, rak ada. Kemudian handlebarnya itu juga yang spesifik, tidak yang longgar seperti sepeda balap, kemudian juga tidak lurus tapi yang jenis kupu-kupu sehingga nyaman untuk digunakan. Kemudian saya menggunakan sepeda frame-nya berukuran 50 cm. Itu yang sedang. Jadi untuk ukuran tubuh saya nyaman. Sepeda yang saya gunakan tipenya itu jadi tipe sepeda touring. Kemudian dilengkapi tas panirnya, tas untuk membawa alat, perlengkapan baju, perlengkapan pribadi, perlengkapan sepeda kalau terjadi kerusakan sepeda. Itu yang saya pakai. Jadi bukan jenis sepeda MTB atau sepeda lipat, sepeda balap bukan, sepeda road bike bukan. Jadi ya, tidak ada jenis untuk seperti itu yang dipakai kemarin. Dan itu ngomong-ngomong berapa orang, Pak? Saya didampingi oleh 2 pendamping. Oke. Yang ada satu menjadi dokumentasi saya, dokumentasi, mengambil video dan foto saya. Yang satu ya hanya mendampingi aja. Jadi dia hanya tiga orang. Awalnya sih 4 orang, tapi yang satu gagal karena sepedanya rusak. Akhirnya tidak melanjutkan perjalanan itu. Jadi hanya untuk sepedanya. Sampai finish hanya Bapak ini. Ya, saya finish didampingi teman tadi, pendukung tadi. Jadi finish itu di hari keempat dari Solo menuju Cemoro Sewu di kaki Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, tadi tentang hambatannya, tanjakannya itu di hari keempat itu justru yang paling tinggi. Dengan jarak tanjakan itu 20 km, ada di ketinggian 1980 di atas permukaan air laut. Jadi ini tanjakan yang paling tinggi dan pada saat finish. Bapak ya, ini tapi alhamdulillah sekali ya, jarak 4 hari bersepeda dengan ketinggian seperti itu. Ketahanan fisik Bapak ini berarti sangat kuat sekali ya. Dengan bersepeda, ya, alhamdulillah kuat, tanjakan pula. Ya, jadi kenapa itu saya jadikan momentum, kenapa itu saya pilih, karena bertepatan dengan HUT RI tadi ke-75, dan jalur ini hampir setiap orang mengatakan jalur gila, karena tanjakannya cukup panjang, cukup tinggi. Ya, jalur ini kemungkinan dari arah Jawa Barat ke Jawa Tengah diagonal ini kemungkinan baru saya yang lewat, dalam arti bersepeda secara langsung ya. Mungkin kalau putus Jawa Tengah, putus di jalan balik itu mungkin ada. Misalkan dari Wonosobo ke Magelang mungkin ada. Tapi secara total itu yang saya katakan mungkin ini yang pertama. Makanya lintasan ini yang saya ambil. Jadi memang mengambil jalur yang ekstrim ya, agak gitulah. Karena dengan tingkat usia yang sudah cukup, tapi saya lakukan. Ya alhamdulillah semua bisa teratasi. Karena prinsip yang tadi saya gunakan adalah lelah itu ada hal wajar, semua tantangan harus diatasi, semua harus diperjuangkan. Nah, tanpa modal itu mental saya kan cukup tidak stabil. Karena namanya panas, namanya angin itu kan jadi hambatan. Tapi bagi saya itu hal wajar. Memang perjalanan saya sengaja ini tidak menyenangkan, tidak nyaman, tapi ini jadi tantangan. Itu menariknya di situ, Mbak. Oke, Kak. Tambah menarik lagi ini pengalamannya Pak Joko ini.
dari Ya, tapi dari muda ya, udah ikut apa seperti ini ya? Pernah ikut SAR atau kayak gitu atau apa itu? Eh, ya. Kalau gimana? saya remaja, ya mungkin kalau saya mengatakan diri saya itu uh, orang kampung bilang cah nakal gitu. Dalam arti nakal itu saya bersepeda jarak keluar kota itu tahun ketika saya SMP kelas 2. Hmm. Saya ngambil sepeda kebu ya dulu. Sepedanya bapak saya sepeda kebu. Saya naiki ke kota Klaten untuk umur 14 tahun ya. Berarti SMP kelas 2. Kemudian SMP itu eh, ikut balap sepeda kelas mini, sepeda mini. Kalau sekarang disebut kayak tipe 20 in. Jadi seperti sepeda lipat, tapi sepeda mini dulu. Itu pernah. Ya. Kemudian kalau bersepeda waktu itu yang terjauh saat tahun 77, saya tempuh Solo Surabaya 2 hari. Pernah naik sepeda jengki. Yang kemudian yang lain itu setelah saya agak besar, umur 20 ketika kuliah, saya bergabung di tim SAR. Yang malang melintang di tim SAR ini sudah puluhan tahun saya mengikuti ya, sejak tahun 83. Jadi namanya dunia perairan, dunia gunung, dunia daratan. Jadi tantangan-tantangan itu saya terbiasa. Yang belum pernah adalah cuma satu udara. Darat, laut, Darat, laut, gunung udaranya sudah yang pernah. belum. Oh, Udara yang belum. iya. Ya, saya yang masih sekarang tingkat usia yang sudah cukup, kayaknya nggak usah aja lah gitu. Meskipun ada yang menawari gitu. Masih pertimbangan secara motorik saya. Apalagi kalau sekarang belakangan ini kan banyak apa pesepeda yang malam-malam hari itu loh. Ya, Kan ya. mungkin lebih menarik kalau apa orang-orang mau lihat. Sebenarnya menurut saya Mbak, Ya. sebagai penggemar sepeda, itu hal wajar ya. Dalam arti hal wajar, karena mereka yang bersepeda di malam hari itu rata-rata anak-anak, ya tingkat SMP tadi, remaja, 20 tahun ke bawah, ya masih dikatakan wajar. Dalam arti wajar, mereka kan secara hak hukum itu untuk berkendara sepeda motor itu juga belum sewajarnya kalau ya harus pakai SIM. Kemudian namanya anak-anak SMP itu kan sedang giat-giatnya bergejolak, beraktivitas, berekspresi, berprestasi kalau perlu. Nah, kemudian bergerombol itu ya namanya komunitas anak-anak remaja ya begitu. Tarik ulurnya remaja kan begitu. Kadang-kadang ada ekstrem, nah itu sudah hak hukum anak menurut saya. Jadi itu kebutuhan psikologis sebetulnya, bukan kenakalan. Belum mengarah ke kenakalan. Iya. Ya, kalau sudah dewasa, masih berulah, mengganggu orang lain, itu sudah kenakalan. Ya, okay. Sedangkan bersepeda itu tempatnya yang di situ, bergerombol saja. Jadi dianggap sesuatu yang berisiko iya, tetapi tidak se ekstrim. Misalkan itu sepeda motor dalam jumlah ribuan, bayangkan Mbak, misalkan itu motor. Dan misalkan itu motor yang bawa bronjong dan sebagainya, itu lebih berisiko. Dan kalau anak-anak menurut saya masih hal wajar. Sepeda itu ya paling kejadiannya paling lama 1-2 jam. Setelah itu selesai, sudah normal lagi. Tapi kalau dicari permasalahan ya memang rumit menyelesaikan masalah itu. Apalagi dilarang-larang. Kalau menurut saya pemerintah cukup mengawasi saja. Ibarat itu rakyatnya diawasi, misalkan dari aparat instansi terkait tentang keamanan ya, menghalau, menghimbau, menyarankan itu sudah cukup. Tapi tidak perlu harus timbul sampai adanya peraturan, ada undang-undang tentang itu. Menurut saya kok terlalu tinggi. Ya, namanya sepeda. Dari cerita-cerita Bapak tadi,
pernah nggak sih dapat penghargaan dari pemerintah atau mungkin dari mana seperti itu? Ya, saya memang belum pernah, Mbak. Hmm. Dalam arti saya bukan atlet, bukan orang, ya bukan atlet, bukan olahragawan. Kalau olahraga sih suka olahraga, cuman bukan atlet. Hmm. Ya, belum pernah mendapatkan penghargaan apa-apa. Cuman saya punya hobi baru, itu pengumpul medali. Mengumpul Oh. medali itu saya lakukan dari, misalkan ada kayak bulan September nanti ada Tour de Borobudur dan tur-tur sepeda yang lain. Cuma di situ pesertanya umum, tidak terbatas, kemudian actionnya bukan balap sepeda. Oh. Jadi setiap orang yang finish Hmm. itu dikasih mendapat medali. Hmm. Sebagai Jadi finisher setiap seperti itu ya? finisher itu dapat medali. Ya, nah Hmm. saya ya ikut sepeda-sepeda yang jenis-jenis seperti itu. Kemudian berlari, ada Jogja Maraton, Borobudur Maraton, Kudus Maraton, Hmm. pengumpul medali, tapi hanya finisher saja, bukan pemenang. Dan itu tidak hanya sepeda aja ya Pak ya? Ya, tidak hanya sepeda. Saya berlari juga, yang belum itu triathlon, yang belum saya jalani. Hmm. Kemarin pernah ikut tahun 2016 tahun Kopassus, tapi belum bisa maksimal Oke. triathlon. Dari pengalaman sebelum-sebelumnya ini sampai yang terakhir, mungkin Ya, ada nggak sih kejadian yang unik atau yang menarik, yang berbeda, yang paling berkesan gitu buat Bapak? kejadian yang apa ya? Kayaknya saya tuh setiap kali kegiatan hampir datar-datar aja, Mbak. Artinya Hmm. ya namanya tantangan hambatan itu bagi saya hal biasa. Oke. Tapi kalau dilihat sering banyak sukanya malah. Dalam arti suka saya bisa menikmati berolahraga, berlari, bersepeda itu saya nikmati sampai ke hati. Jadi olahraga itu saya tidak hanya sekedar fisik, tapi saya kaitkan dengan rasa, kemudian dengan religius, tentang ketakwaan. Hmm. Itu yang menarik bagi saya saat ini adalah itu. Jadi kalau kalau hal yang menyulitkan kayaknya hampir tidak ada. Jadi Aneh kan? semua rintangan dihadapi dengan mulus gitu ya? Iya, Oke, wah, semua tantangan itu harus diatasi. Itu prinsipnya. iya, Kalau iya ada benar-benar. hambatan-hambatan itu, Mm-mm. ya itu resikonya. Hmm. Memang itu resikonya. Tapi sebetulnya kalau disebut satu persatu ya namanya hambatan itu selalu ada. Itu saya, menurut saya tidak pernah mengeluh, Mbak. Hmm. Bisa dibilang tidak pernah mengeluh, apalagi menangis minta pulang dalam satu Anti acara itu. Pak ya. Iya, dan kadang-kadang ketika jenuh, stres itu ada. Hmm. Jenuh, stres itu ada. Jadi kalau kalau mengalami kejenuhan gitu, saya ya itu deh, menyendiri, sudah diam. Gitu. Itu artinya tandanya saya sedang nggak nyaman secara psikologi batin Hmm. saya ketika aktivitas itu. Oke, Tapi itu saya nikmati saja. oke. Karena saya terbiasa pergi sendiri, Mbak. Entah itu siang, malam, kuburan. Oh, Jadi yang pernah dari ini dulu ya cerita jadi agak, itu ya. Mm-mm. ya katanya kalau di kuburan itu angker gitu kan ya, Pak. Namanya orang Jawa kan mengenal malam Jumat Kliwon. Oke. Saya itu di Wah. kuburan sampai jam 2 malam juga nggak ketemu siapa-siapa. Dan itu Bapak cuma sendirian ya? Sendiri, saya sengaja. Oh. Saya berangkat jam 9 malam, saya masuk satu kuburan yang cukup besar di kota Solo. Mm-mm. Saya diam di itu sampai jam 2 juga nggak nemu apa-apa. Itu contohnya. Pernah saya tidur di kuburan ketika zaman jadi tim SAR itu kan, Mm-mm. tidur di samping mayat, jenazah, itu Oh, nggak ada apa-apa. Itu iya. dan itu nggak ada rasa takut sama sekali? Nggak ada rasa takut sama sekali.
pernah evakuasi korban tahun berapa ya? Pondok Meruki tahun lama banget di itu di Solo Laut juga. Timur. Ya, itu ketika korban itu sudah ditemukan, kita pikul berdua, berempat, bergantian. Udah ya, gantian. Aku capek, kamu juga istirahat, saya juga tak istirahat. Itu bilangnya ke jenazah gitu, Mas, kelakarnya. Oh. Jadi kita Untuk nikmati menghibur saja. diri atau gimana itu? Iya. Karena ketika orang meninggal yang baru 5 menit, baru 10 menit, saya peluk, artinya dalam mereka diselamatkan, itu tubuhnya masih panas. Itu saya pernah merasakan. Orang yang sudah mati 5 hari ya, hal biasa. Terus saat Nah, itu ketika bahaya-bahaya apa yang ditemuin? yang bahaya yang ditemui apa ya? Juga nggak Saya ada. nggak bisa cerita tentang kekhawatiran, kecemasan itu nggak bisa saya. Karena semua tadi dianggap nyaman. Karena semua Jadi berawal menarik. dari hati ya, memang hatinya Ya. bergerak untuk hobinya di situ gitu. Iya, hobinya di situ. Jadi kalau saya sedang beralih, haus itu wajar kan gitu, Mbak. Kalau kita sedang nggak punya duit, misalnya, ya nggak jajan itu wajar itu kayak. Jadi segala sesuatu kita nikmati. Iya, benar sih Pak kayak gitu. Saya setuju sekali. Itu, ya. Oke, kembali lagi Pak ke yang apa? Hobi bersepeda. Ya. Gimana sih menurut Pak Joko sendiri tentang fenomena yang terkait COVID ini? Kan banyak anak muda nih yang bersepeda, apalagi itu di malam hari, dan itu kadang sampai berjejer ataupun berkumpul seperti itu. Untuk ya kita tahu sih di beberapa daerah seperti itu. Mungkin gimana sih pandangan Pak Joko sendiri tentang hal tersebut? Ya, kalau saya menyikapi tentang orang bersepeda di malam hari yang bergerombol, kemudian itu kayaknya itu biasa, Mbak. Dalam arti biasa, namanya remaja, namanya dalam kondisi yang kemarin-kemarin kena COVID itu, kemudian tidak boleh keluar dan sebagainya. Kemudian ada tanda-tanda boleh keluar ke tempat-tempat berolahraga ditutup, misalnya lapangan bulu tangkis, lapangan futsal, lapangan apa saja tentang olahraga yang sifatnya berkerumun ditutup. Kemudian satu-satunya sepeda yang tidak dibolehkan sebetulnya, tapi kan tidak bisa juga dibatasi, tidak dihentikan juga tidak bisa. Jadi mereka menurut saya itu adalah kondisi psikologis, bukan bentuk mereka sengaja untuk melakukan hal-hal yang buruk terhadap lingkungan, menurut saya enggak. Dan hampir tidak ada kejadian yang kelasnya tinggi karena orang bersepeda. Kalaupun bersepeda sampai 3-4 itu karena mereka bisa saja sedang nyalip temannya, sebenarnya tidak sengaja untuk berjajar. Nah, kalau itu misalkan sepeda motor lah, katakan 10 atau 20 sepeda motor ya pasti akan mengganggu sesaat. Apalagi sepeda juga yang bisa mencapai ribuan. Dan mereka tidak ada yang menyuruh secara formal, nggak ada yang menyuruh. Tapi mereka secara psikologis menurut saya karena kondisi yang habis tertekan dalam arti berita tentang COVID yang begini dan itu kan membuat orang ada kebebasan untuk bisa berekspresi. Nah, itu menurut saya tidak terlalu tinggi ya. Oke. Nah, untuk terakhir ini Pak Joko, pesan dari Pak Joko sendiri untuk kaum milenial ataupun anak-anak sekarang yang pengen jadi bikers, terus kalau bisa yang pengen jadi berprestasi itu seperti apa? Ya kalau sekarang kan sepeda jadi satu model berolahraga yang paling menarik. Memang orang bersepeda itu sebenarnya tidak hanya sekedar motorik menggerakkan sepeda, tapi secara psikologis ada kebahagiaan yang ketika orang itu bisa menyelesaikan. Nah, pesan saya untuk mereka-mereka yang baru mengenal, baru belajar bersepeda memang itu yang bisa mengkhawatirkan dalam arti dari sisi risiko. Nah, risiko itu bisa ditimbulkan akibat satu, kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan di jalan, juga yang diakibatkan oleh kondisi fisiknya sendiri. Nah, yang terutama di sini adalah kondisi fisik. Kondisi fisik itu
Dalam arti tidak boleh, jangan sampai terjadi bersepeda yang di luar batas kemampuannya. Nah, Oh. batas kemampuan dari bersepeda itu diakibatkan apa? Adalah kesalahan teknis menggunakan sepeda. Teknis yang dimaksud adalah bagaimana pemindahan gigi sproket ya, ngarani sproket yang besar, yang kecil. Ini kalau belum sesuai dengan kekuatan power paha kakinya ya, ini bisa mengakibatkan timbulnya kerja jantung yang maksimal. Nah, ini yang bisa berisiko. Sehingga di situ juga perlu belajar tanya ke temannya atau kepada siapa saja yang paling tidak bisa menularkan tentang bagaimana bersepeda yang nyaman, yang aman. Karena kalau terjadi kesalahan teknik bersepeda, kesalahan teknis cara bersepeda itu berisiko tinggi juga, Mbak. Karena misalkan dia menggunakan gigi yang kecil di belakang, depannya besar dengan maksud tujuan biar larinya kenceng, padahal power otot tungkainya, pahanya nggak siap. Nah, padahal dia dipaksakan. Ini kerja jantung yang bisa melebihi kapasitas maksimalnya. Ini yang berbahaya. Sehingga istilahnya ngoyo. Tahu kondisi fisik sendiri juga ya, Pak ya? Ya. Itu harus belajar dulu. Artinya paling tidak membaca referensi yang berkaitan dengan kesehatan olahraga. Saya akan bersepeda dan sebagainya. Itu bagaimana rumus-rumusnya untuk memberikan pemahaman tentang kesehatan berolahraga. Ini yang perlu. Nah, banyak masyarakat yang tidak memahami tentang apa itu kesehatan olahraga. Jadi olahraga itu ya asal berangkat, asal mau, asal punya, ini yang berisiko. Oke. Memang tidak. Jadi memang harus fisik yang kuat, kondisi yang prima, dan juga tahu lingkungan harus bersepeda seperti apa gitu ya, Pak ya. Sepeda saya itu hanya seberapa, saya itu membutuhkan ruas jalan berapa persen dari sisi kiri jalan, apakah saya mepet di garis paling kiri atau sepertiga dari luas jalan samping kiri. Nah, kadang-kadang juga ada sepeda sudah pelan di tengah, memang ini menggeli, tidak mengenakan bagi kendaraan di belakang, ya nanti disalip dari kiri, geser ke kiri dan seterusnya. Nanti belok nggak lihat lingkungan kanan kirinya seperti apa. Ini yang perlu hati-hati juga. Jadi untuk teman-teman yang akan bersepeda juga tolonglah ini, mari kita jaga orang bersepeda itu jangan diasumsikan orang sepeda itu tidak punya etika berlalu lintas dan sebagainya. Ini sama-sama kita orang bersepeda juga mengupayakan untuk itu. Jadi tidak sembarangan orang bersepeda itu asal berangkat itu enggak. Hanya memang itu tadi, kalau mereka lebih banyak temannya, akhirnya bisa terjadi dua sat. Itu bukan sengaja, tapi karena mau nyalip temannya yang di depan, sehingga bisa berlapis 2-3. Nah, hanya kadang-kadang terjadi juga orang bersepeda, berdua, bertiga sambil ngobrol. Rata-rata mereka adalah pemula. Saya tidak menyudutkan orang yang bersepeda pemula, tapi karena keasikan, kenyamanan bersepeda, akhirnya mereka bersepeda itu sambil ngobrol. Padahal kalau mau berolahraga, karena ini menggunakan fasilitas umum di jalan raya, mereka harusnya fokus dengan lingkungan juga, harus memperhatikan kendaraan lain juga. Kemudian taat peraturan lalu lintas. Yang sering terjadi memang ini kita akui sendiri, kalau ada lampu merah, orang bersepeda itu kadang-kadang nerobos saja. Ini yang sangat tidak terpuji menurut saya. Nah, ini juga orang bersepeda juga harus paham betul. Kalaupun harus lampu merah ya berhenti. Itu harus sudah taat peraturan juga ya, Pak itu ya. itu sudah hukum yang menurut saya ya. Saya wanti-wanti ke teman kalau ada bersepeda ya kita memang harus melewati itu, ada aturan itu ya harus dipaksakan untuk taat aturan. Nah, kadang-kadang memang banyak orang yang bersepeda ketika lampu merah, merobos saja. Nanti kalau terjadi resiko, alasannya ya macam-macam. Ini yang ya menurut saya jangan sampai terjadi. Jangan diulangi kalau itu pernah. Itu nggak tahu seberapa kecepatan saya mengambil ruas di kiri itu
kira-kira berapa persen dari ruas jalan sebelah kiri gitu. Jadi lebih ke arah di sisi kiri gitu. Ya, Itu baik-baik. sepintas tentang pemahaman saya saja. Kayak gitu. Jadi ya Tribuners kalau mau jadi pesepeda di jalan itu harus tahu kondisi kanan kiri dan fisik juga. Jangan asal sepeda kalau kita belum atau nggak prima tapi asal-asalan bersepeda kan nanti juga berimbas kepada kesehatan diri sendiri. Oke, sekian dulu Tribuners. Terima kasih Bapak. Semoga perbincangan ini bermanfaat atau menginspirasi bagi masyarakat di luar sana untuk selalu berkegiatan positif, salah satunya dengan bersepeda. Terima kasih ya Bapak. Sekian dari saya. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Ya, jangan lupa juga nonton Walk on Cam yang lain. Saya Atri. Bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.